Tanya jawab seputar asesmen nasional. Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Jenjang SD atau MI kelas 5 maksimal 30 murid. Jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, kelas 8 dan 11 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Siapa saja yang mengikuti asesmen kompetensi minimum atau AKM? Peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden asesmen nasional. Guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Ya, asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah, maupun PKBM di wilayah Indonesia. Bolehkah SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK yang jumlah muridnya kurang dari 45 tidak ikut asesmen nasional? Tidak, semua satuan pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional. Jika jumlah murid kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Begitu pula dengan satuan pendidikan di jenjang SD atau MI. Jika jumlah murid kurang dari 30, maka semua murid akan menjadi responden. Bagaimana penentuan murid yang mengikuti asesmen nasional? Murid akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional? Tidak ada batas minimal. Target responden asesmen nasional adalah semua guru, baik status kepegawaian tetap maupun pegawai lepas atau honorer. Tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya, sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik. Bolehkah murid kelas 9 ikut mendaftar AKM untuk menguji kemampuan literasi? Tidak boleh. Responden AKM dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk target sasaran kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kapan AKM akan dilaksanakan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 jenjang SMP atau MTS, serta kelas 11 jenjang SMA atau MA, dan SMK akhir Maret 2021. Pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SD atau MI adalah di bulan Agustus 2021. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri atas 1. AKM, 2. Survei karakter, dan 3. Survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Alokasi waktu sesi asesmen maupun survei berbeda untuk murid kelas 5 dengan murid kelas 8 serta 11. Alokasi waktu asesmen dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk jenjang SD atau MI dilaksanakan selama 2 hari dengan setiap harinya membutuhkan waktu 95 menit. Kemudian untuk SMP atau MTS dan SMA, SMK atau MA dilaksanakan juga 2 hari dengan setiap harinya membutuhkan waktu 120 menit. Pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter, serta kapan pelaksanaannya? Uji coba akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme gladi bersih. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar, serta mekanisme pelaksanaan asesmen nasional dipahami oleh setiap pihak yang terlibat.
Selain uji coba, Kemdikbud menyelenggarakan simulasi AKM untuk mengenalkan model soal AKM dan memberi kesempatan kepada murid untuk familiar dengan aplikasi serta ragam soal AKM. Bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional? Apakah sama seperti UNBK semi daring? Terdapat sejumlah modifikasi pada teknik pelaksanaan asesmen nasional, seperti bentuk soal maupun sistem adaptif. Namun, secara umum, tenaga teknis yang mampu melakukan UNBK semi daring akan mudah mempelajari sistem pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana aturan pelaksanaannya di sekolah? Meliputi pengawasan, pendanaan, dan pengaturan peserta setiap ruangnya. Aturan pelaksanaan di sekolah akan dituangkan lebih detail di dalam prosedur operasional standar atau POS asesmen nasional. Apakah pelaksanaan AKM dapat dilakukan lebih dari satu sesi? Berapakah jumlah sesi yang diizinkan setiap harinya? Setiap sesi memerlukan waktu maksimal 140 menit untuk jenjang SD sederajat dan 165 menit untuk jenjang SMP atau SMA sederajat. Oleh karena itu, dalam satu hari dapat diselenggarakan 3 sesi tes. Pembagian waktu setiap sesi digambarkan pada tabel berikut. Bisakah guru melakukan asesmen nasional, yaitu survei lingkungan belajar dari rumah? Ya, pengisian survei lingkungan belajar secara daring dapat dilakukan dari mana saja sepanjang terdapat akses internet. Apakah tahapan yang dilakukan sekolah untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UNBK? Tidak. Meskipun sebagian besar tahapan sama, tetapi proses pendataan di asesmen nasional berbeda dengan UNBK karena ada pemilihan murid serta pendataan responden guru. Apakah persiapan untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UN, seperti adanya proktor, teknisi, dan sebagainya? Ya, sistem aplikasi asesmen nasional mengadopsi sistem UNBK dengan modifikasi. Modifikasi meliputi ragam format soal, tidak hanya pilihan ganda dan isian, namun ditambahkan format pilihan ganda kompleks, menjodohkan, serta uraian. Selain itu, pada AKM, soal-soal yang disajikan akan adaptif terhadap kemampuan murid dalam menjawab soal-soal sebelumnya. Proktor dan teknisi berperan penting dalam memastikan keberfungsian infrastruktur sekolah, setup aplikasi, serta dukungan teknis selama pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana pihak sekolah atau madrasah menyiapkan murid untuk menghadapi AKM? AKM mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan hasil belajar murid lintas beragam mata pelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan di AKM tidak melalui proses drilling soal-soal. Satuan pendidikan diharapkan mewujudkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid. Untuk mengenalkan murid pada beragam format soal AKM serta aplikasi AKM, Kemdikbud akan menyelenggarakan simulasi serta gladi bersih. Satuan pendidikan diharapkan aktif mengikuti simulasi dan gladi bersih sebagai upaya menyiapkan murid menghadapi AKM. Selain itu, Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Bagaimana cara mengatasi kendala jika sarana pendukung pelaksanaan AKM kurang memadai? Yang pertama, sekolah dapat menumpang sekolah lain terdekat yang memiliki infrastruktur lebih memadai. Yang kedua, sekolah dapat meminjam komputer atau laptop dari orang tua atau dari instansi lain. Bila ada kendala sehingga tes terputus, apakah soal yang telah dikerjakan otomatis tersimpan? Ya, aplikasi AKM secara otomatis akan melakukan penyimpanan data ketika murid menekan tombol soal berikutnya. Kendala lampu padam atau putus koneksi tidak menyebabkan murid mengulang asesmen dari awal. Karena keterbatasan sarana, mungkinkah sekolah mengikuti asesmen nasional secara manual? Tidak.
ragam stimulus serta format soal AKM menuntut cetakan berwarna dengan jumlah halaman yang tidak sedikit disajikan dalam asesmen kertas dan pensil. Selain itu, pengujian secara adaptif tidak mudah diadopsi dalam asesmen berbasis kertas dan pensil. Apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Tidak. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Tidak, karena AKM tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu murid. Dapatkah murid kelas 11 yang mengikuti AKM mengetahui hasil AKM-nya? Tidak. Setiap guru dapat memetakan kemampuan muridnya menggunakan instrumen AKM kelas. Hasil AKM nasional akan melaporkan pada level sekolah, bukan pada level individu. Bagaimana hasil asesmen nasional ini dimanfaatkan oleh sekolah? Sekolah diharapkan menjadikan hasil asesmen nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Apakah data hasil survei yang diperoleh sekolah berupa gambaran global satu sekolah? Ya, hasil asesmen nasional baik AKM maupun survei akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan dalam level individu, murid maupun guru. Adakah pelatihan guru terkait persiapan AKM atau setelah AKM? Tidak ada pelatihan guru terkait persiapan AKM. AKM memotret kompetensi kecakapan hidup yang tidak dapat di-drilling atau diajarkan melalui bimbel. Oleh karena itu, fokus penguatan guru adalah saat menindaklanjuti hasil AKM, baik memaknai, memanfaatkan sebagai umpan balik proses pembelajaran, serta penguatan kapasitas guru dalam melakukan pembelajaran, serta merancang asesmen yang berkualitas. Apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level, serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong tercipta iklim belajar yang positif dan kondusif.